Saya bukan peramal, tapi saya tahu dari aura mukanya bapaknya si Mirna ini, si Pak Solikin ini, itu kelihatan pas dia mau menundukkan kepala, terlihat jelas mukanya itu seolah-olah itu ya bukan dari hatinya sedih, karena kelihatan dari pipi kanannya, pipi kirinya, kelihatan dari mukanya dia belaga, dia menatap ke atas gitu loh. Sebenarnya ya kan itu dia dalam kepalsuan, seolah-olah dia sedih padahal tidak, itu dibuat-buat. Kalau orang yang sedih yang asli itu keluar dari hati, itu pasti terpancar dari muka. Ini aja bisa kelihatan dia sangat sedih, tapi ini nggak palsu. Gue tuh curiga banget sama ayahnya Mirna. Gue paham di mana sih orang tua yang gak sedih ya melihat anaknya meninggal secara tidak wajar. Tetapi apakah harus sampai menuduh she is the killer, she is the killer? Padahal buktinya aja kurang gitu. Di awal dokumenter, bapak ini tuh berkobar-kobar bilang kalau dia itu akan menginvestigasi sendiri dan pasti akan ketemu pembunuhnya. Tapi gimana bisa ketemu pembunuhnya kalau bapak ini nggak ngebolehin anaknya untuk diotopsi? Berdasarkan beberapa sumber yang gue baca juga, katanya ayahnya Mirna ini sempat memberikan bantuan oksigen mulut ke mulut gitu ke Mirna. Terus kok ayahnya ini nggak keracunan juga ya? Atau minimal kena gejala sianidanya gitu. Si ayahnya malah baik-baik aja sih kalau kata gue. Terus menurut gue yang paling gak wajar banget ketika ayahnya Mirna bilang kalau dia punya botolnya. Ditanya dapat dari mana? Jawabannya insting. Konspirasinya sih bilang kalau misalnya Mirna ini punya asuransi sebesar 69 miliar. Dan bapaknya ini sengaja ngebunuh Mirna supaya bisa dapat asuransi warisan si Mirna ini sebesar 69 miliar. Nah, katanya sih dibilang uang asuransi ini dipakai untuk bayar utang-utang bapaknya di masa lalu. Tapi kalau misalnya memang bapak Mirna ini sengaja ngebunuh si Mirna supaya dapat uang asuransi warisannya, ini agak miris juga sih. Nah, yaitu asuransi. Khususnya orang yang sudah bekerja. Karena orang yang sudah bekerja kita nggak tahu nih, tiba-tiba kita amit-amit mengalami kecelakaan, ataupun kecapean kerja, ataupun yang lainnya. Nah, tujuan dari punyanya asuransi ini fungsinya untuk menjaga ekonomi keluarga. Kalau misalnya pekerja ini kenapa-napa, keluarga ini tinggalkan, ada sejumlah warisan atau uang yang bisa dipakai untuk biaya pendidikan anaknya, buka usaha bisnis, ataupun hutang-hutang yang belum terlunasi. Jadi mau segimana salahnya dia, itu bahkan bisa balik ke kamu. Intinya bisa dimanipulasi, seolah-olah jadi berbalik keadaan kamu yang salah, bukan dia. Sekali lagi mereka akan bisa banget buat ngebalikin keadaan jadi kamu yang salah, walaupun proof atau bukti-buktinya udah jelas banget. Orang tipe kayak gini tuh seneng banget kalau lawannya itu bereaksi secara emosional, marah-marah, atau nangis, ngeroeng-ngeroeng, kayak gitu lah. Dan tipe orang yang narsistik akan sangat menikmati ketika lawannya tuh hancur. Orang tipe narsistik itu suka banget menyakiti orang secara emosional, baik lewat kata-kata maupun perbuatannya. Intinya, orang yang narsistik itu nggak cuma haus akan pujian, tapi orang narsistik juga mendapatkan kepuasan ketika lihat lawannya tuh hancur. Saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya, dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya, bahwa Jessica ini tidak bersalah, tetapi dia dibunuh. Baik tidak ada. Baik tidak ada. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi kata 99,999% itu dia tidak bersalah. Satu kan itu Tuhan yang nomor. Kasus kopi sianida dengan tersangka Jessica Wongso kembali viral. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengungkap pernyataan baru terkait kasus yang menyeret nama kliennya. Otto Hasibuan mengaku sangat yakin bahwa Jessica Wongso tidak bersalah dalam kasus kopi. Hal tersebut diungkapkan Otto Hasibuan saat berbincang dengan Deddy Corbuzier. 99,9% saya menyatakan Jessica tidak bersalah, kata Otto Hasibuan. Deddy Corbuzier kemudian menyimpulkan ada 0,0% kemungkinan kasus kopi sianida ini hanyalah sebuah konspirasi untuk menyalahkan Jessica Wongso. Penilaian Deddy Corbuzier ini pun tidak dibantah oleh Otto Hasibuan. Dia mengatakan bahwa adanya konspirasi bisa saja terjadi. Otto Hasibuan mengaku punya alasan sendiri mengapa bisa yakin Jessica Wongso tidak bersalah dalam kasus ini. Bahkan dia mengaku bisa membuktikan Jessica Wongso tidak bersalah dalam kasus kopi sianida. Saya pastikan, menurut pikiran saya, Jessica itu tidak bersalah dan saya bisa buktikan.
cuma tidak diberi kesempatan untuk dibuktikan dan tidak didengar, ujar Otto Hasibuan. Ayah mertua Jessica Mila itu mengaku bisa mengungkap bukti hukum yang dimilikinya, namun hal tersebut sangat sulit dilakukan. Apalagi saat persidangan, tidak ada satupun keterangan ahli yang dipertimbangkan oleh hakim. Padahal semua saksi ini, tiga-tiganya ini menyatakan sianida itu tidak terbukti ada di dalam tubuh Mirna, ujar Otto Hasibuan dikutip pikiranrakyat.com dalam kanal YouTube Deddy Corbuzier. Dalam sebuah wawancara, Otto Hasibuan mengungkapkan perbincangan dengan Jessica Wongso yang di dalamnya membahas soal kemungkinan pengajuan gerasi kepada Presiden. 3 tahun lalu, saya bicara dengan Jessica, dengan hati-hati saya katakan, walaupun saya enggak setuju, tapi saya iseng. Seandainya saya bisa yakinkan Presiden atau otoritas yang lain, berdasarkan bukti hukum agar kamu bisa dibebaskan dengan mengajukan gerasi, mau enggak? Kata Otto Hasibuan dalam tayangan video yang beredar di TikTok. Dilihat Jumat, Jessica Wongso kemudian bertanya kepada Otto Hasibuan mengenai syarat pengajuan gerasi tersebut. Otto Hasibuan mengungkapkan salah satu syarat gerasi adalah Jessica Wongso harus mengakui perbuatannya. Saya jawab syaratnya, kau harus mengakui dan meminta ampun kepada Presiden. Dia bilang, Om, maaf saya tidak akan mau minta ampun. Saya tidak mau mengakui perbuatan yang tidak pernah saya lakukan, tutur Otto Hasibuan. Saya hampir menangis pada waktu itu, sedih saya, ujar Otto Hasibuan. Beberapa hari yang lalu, Otto Hasibuan mengaku sempat mengobrol lagi dengan Jessica Wongso yang sedang menjalani masa tahanan. Otto mengaku sempat bertanya lagi soal kemungkinan pengajuan gerasi. 3 atau 5 hari yang lalu, saya bicara lagi sama Jessica. Karena mungkin waktu itu saya pikir kau masih baru beberapa tahun di dalam belum tahu rasanya sakitnya. Setelah 7 tahun ini, siapa tahu kau berubah karena sudah terlalu menderita, tutur Otto Hasibuan. Namun Jessica Wongso tetap menolak pengakuan gerasi tersebut. Dia tidak mau mengakui perbuatan yang tidak pernah dilakukan olehnya. Dia menjawab, Om, jangan tanya itu lagi, biarkan saya di sini mau 10 tahun atau seumur hidup. Enggak apa-apa. Kalau memang Om minta saya mengakui perbuatan yang nggak saya lakukan, saya tidak mau lakukan, ujar Otto Hasibuan menceritakan Jessica Wongso. Kasus kopi sianida Jessica Wongso yang menewaskan Wawan Mirna Salihin disorot lagi setelah film dokumenter bertajuk Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Banyak netizen menduga bahwa pelaku pembunuhan Mirna Salihin bukan Jessica Wongso. Netizen semakin mencurigai ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, karena sikap janggal dalam film dokumenter tersebut. Edi Darmawan sempat mengungkapkan bahwa dia tidak ingin Mirna Salihin diautopsi, namun dia meyakini anaknya meninggal dunia usai meneguk kopi sianida. 1.000.000% Jessica Wongso bersalah, dia pembunuhnya, ujar Edi Darmawan Salihin dalam film dokumenter tersebut. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, menjadi salah satu yang menjadi sorotan publik setelah film dokumenter Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso dirilis. Di tengah sorotan tersebut, muncul wawancara lawas ayah Mirna Salihin yang keceplosan mengaku punya botol sianida yang dipakai Jessica Wongso untuk meracuni anaknya. Wawancara Edi Darmawan Salihin di salah satu televisi tersebut menjadi viral di media sosial seiring dirilisnya film dokumenter kasus pembunuhan Mirna Salihin. Saya ada botolnya tuh. Botolnya yang dipakai untuk ngeracun. Kelihatan mirip yang menampung racun, kata Edi Darmawan Salihin dalam video yang beredar. Dilihat Kamis 5 Oktober 2023. Bapak ada botolnya, ujar News Anchor dalam tayangan tersebut. Edi Darmawan Salihin langsung mengelak dan membantahnya. Dia hanya menduga jenis botol seperti apa yang digunakan Jessica Wongso saat meracuni Mirna Salihin. Enggak, saya menduga botol itu karena dari Australia, kecil segini, bening, ujarnya. Dari mana Bapak tahu seperti ini loh botol sianida yang dipakai? Ujar News Anchor bertanya lagi. Ayah Mirna menegaskan bahwa insting yang dirasakan tidak pernah meleset, termasuk dugaan terhadap Jessica Wongso yang disebut telah meracuni anaknya. Biasa, insting saya jarang meleset ya. Kalau di perusahaan saya itu industri saya segala. Jarang meleset, saya ngomong gini bukan dukun, saya tebak saja, ujarnya.